Jadi banyak orang dia gali dulu, dia punya kebutuhan, baru uangnya datang untuk memenuhi kebutuhan. Makanya uangnya tidak berkembang. Oh. Ya, itu yang saya lihat. Jadi kayak banyak sekali orang menciptakan uang itu karena kepepet, karena ada kebutuhan baru dia ciptain, ada kebutuhan dia ciptain. So the programnya adalah dia perlu punya alasan untuk menciptakan uang. Iya. Melawan itu hanya memperbesar energi melawan. Karena mungkin kita nggak sadar dalam kehidupan kita tuh sering kayak orang tua mungkin ya, dia suka merasa diri dia benar, dia menyalahkan antara suami istri, menyalahkan anak gitu kan. Energi untuk menjadi benar dan energi untuk menjadi itu salah. Nah, itu yang kita nggak sadar. Ci, menarik soal energi. Kita kan bisa merasakan gitu ya saat kita ngambil keputusan. Ya kok ringan ya, kok enteng ya, kok plong. Itu berarti memang tanda-tanda yang baik gitu ya kira-kira ya. Yes, Oke. tanda-tanda yang baik. Terus yang kedua ada lagi Mas. Jadi ada orang yang saya dulu pernah punya pengalaman, saya sampai cicil kelasnya Mas. Saya cicil kelasnya di awal-awal ya. Saya cicil kelasnya, saya pakai kartu kredit, saya cicil. Nah, begitu jatuh tempo, uangnya datang. Nah, ketika saya sharing, ada orang yang bilang, Vena, gue ikut kelas juga, gue pakai cicilan, pakai kartu kredit. Begitu jatuh tempo, uangnya nggak datang. Jadi aku nggak bikin itu semua sama loh untuk semua orang. Kenapa? Karena banyak sekali energi kita yang meng-cancel dalam perjalanan, gitu. Jadi begitu jalan, misalkan dia nyesel, itu dia meng-cancel. Nah, sebelum nanti kita masuk keseruan kelas awareness yang selama 3 hari nih, nanti malam kan hari terakhir gitu. Aku pengen sedikit konsultasi. Ini masalah pribadi barangkali ya. Dulu aku pernah dikasih program atau data sama guruku, salah satu guruku tempatku belajar gitu. Waktu aku disuruh gali tanah, lubangnya sekian, diameter sekian, kedalamannya sekian gitu. Silakan gali berapa gitu di pekarangan gitu. Waktu itu aku menggali 3 aku gali. Terus kemudian pas waktu musim penghujan gitu, berapa yang digenangi air? 3. Kalau kamu gali 2, ya 2. Kalau 1, kalau nggak gali, enggak gitu. Ya udah rezeki itu kayak gitu. Kamu gali aja kebutuhan dulu, ya nanti dia akan datang gitu kan. Itu tuh nempel di otak saya. Setelah nempel di otak saya, menjadi sebuah belief system gitu ya, jadi sebuah keyakinan yang mengakar kuat dalam tubuh saya. Terus seolah-olah sekarang tuh yang terjadi, misalnya saya ada kebutuhan besar banget, yang itu kemudian harus butuh diangsur misalnya. Itu tuh justru rezeki yang datang tuh bisa 2-3 kali lipat. Dan itu menjadi pola dalam hidup saya gitu. Nah, saya ingin Coach Vena melihat ini nih fenomena apa, atau perlu saya teruskan aja karena polanya udah begitu, atau memang ini sebenarnya juga bisa digeneralisir menjadi pengalaman hidup banyak orang ketika kemudian data itu udah masuk terlebih dahulu. Gimana, Coach? Sebenarnya ketika tadi programnya adalah menggali, terus dia datang, berarti kita menciptakan kebutuhan, makanya uang datang. Ya, so uang itu berarti untuk kebutuhan, bukan uang itu untuk dikembangkan. Betul. Perbedaannya itu. Jadi banyak orang dia gali dulu, dia punya kebutuhan, baru uangnya datang untuk memenuhi kebutuhan. Makanya uangnya tidak berkembang. Ya, itu yang saya lihat. Jadi kayak banyak sekali orang menciptakan uang itu karena kepepet, karena ada kebutuhan baru dia ciptain, ada kebutuhan dia ciptain. So the programnya adalah dia perlu punya alasan untuk menciptakan uang. Iya. Akhirnya untuk kebutuhan itu aja. Betul. Gitu ya. Dan dia tidak menggunakan uang untuk bersedia memiliki uang dan tidak bersedia untuk mengenerate more money, more uang gitu. Jadi ya uang itu karena dia butuh uang karena ada alasan. Kita dari kecil mungkin dididik ya, kita minta uang buat apa gitu. Jadi kita terbiasa dengan pola saya perlu ini baru dikasih uang. Nah, ada nggak satu tagline hidup gitu yang kemudian tuh bisa dipegang dan bisa diimplementasikan teman-teman semuanya yang nonton? Dengan tagline itu uang kita tuh jadi berkembang, jadi tak terhingga gitu barangkali gitu. Even apapun pekerjaanmu gitu, yang penting kita syaratnya ini gitu. Gimana? Sebenarnya cuma kesadaran ya sama uang ya. Yang kedua bersedia kaya dan bersedia dijudge. Emang banyak orang yang nggak bersedia kaya? Banyak. Contohnya, Mas kalau punya uang buat apa? Misalkan Mas dikasih uang nih, tiba-tiba datang sekian M. Berapa? Apa yang dilakukan? Berapa dulu? Ya misalkan sekian M gitu kan. Terus apa yang dilakukan? Iya langsung lah beli rumah di tempat yang aku idealkan gitu, aku impikan. Beli rumah langsung di. Atau kalau nggak gitu, kalau misalnya 50 miliar gitu ya langsung taruh ke reksadana ya. Udah setelah itu aku nikmatin penghasilannya tiap bulan gitu. Ya, Bib, lu kalau dapet duit langsung diapain Bib? Langsung mendadak nih dapat lotre misalkan gitu ya, uang gede gitu. Ini kan kita seandainya begitu kamu dapat uang yang di luar daripada logika kamu bagaimana memanage, apa yang terjadi? Otaknya langsung jalan, apa? Beli aset, beli rumah gitu kan, jalan-jalan, traktirin temen, bantuin orang. Pernah nggak kita ngobrol sama uang yang mau dikemanain? Nggak pernah.
Karena programnya adalah begitu datang uang keluar, begitu datang untuk kebutuhan. Karena diajak ngobrol juga uangnya diem aja. Enggak mas. Bagi saya, bagi iya. Vena bisa jawab, belum bisa jawab. Kamu gila ya ngomong sendiri sama uang ya? Iya, banyak orang nggak ngerti ngomong sama uang. Sebenarnya kita sehari-hari udah ngomong. Sehari-hari contoh ketika kita ngeliat uang, aduh kamu kok dikit, itu kita lagi ngobrol sama uang. Iya enggak? Iya. Kok nggak datang-datang, itu kita lagi ngobrol gitu sama uang. Kita nggak pernah say hey, thank you gitu ya. Terus kita ngecek misalkan aku mau beli barang ini, kira-kira kalau aku beli ini kontribut lagi nggak secara energi sebenarnya? Ya, praktek ngomong sama uang kita. Iya, gimana? praktek ngomong sama uang. Kalau saya selama ini, kalau katanya Ustadz Nasrullah, siapa yang nulis buku Magnet Rezeki itu, misal lagi macet nih, di mobil macet nih, waduh jalanannya penuh, kayak saldo rekeningku, ya sebatas itu aja gitu. Iya. Boleh saya pinjam itu kotaknya? Iya, oke, yes. Contoh nih ya, misalkan saya punya uang. Terus saya tanya, karena bukan berarti itu barang bagus atau jelek ya, bukan mahal atau murah, just ini kan cuma barang. Nah, ketika orang menciptakan barang, dia ada intensi nggak? Ada dong. Ada. Intensinya untuk apa? Ya kegunaannya. Contoh ini, itu. Yes, kegunaannya gitu kan. Oh, saya mau menciptakan yang bagus gitu kan, supaya apa ya, suaranya atau segala macam. Berarti kan barang ini terisi intensi. Ya, betul. Ya, berarti ada energinya kan. Nah, kita bilangnya entitas. Oke. Ya. Nah, sekarang misalkan saya cek nih. Entitas tuh nggak harus itu ya? Nggak harus orang yang meninggal gitu ya. Ya. Nah, itu entitas itu adalah keberadaan sebenarnya gitu. Nah, kalau saya kan body gesture ya, pakai kinesiologi. Kalau yes-nya saya tuh badan saya ke depan, kalau no badan saya ke belakang. Terus saya biasa tanya, yang di tanganku ini gitu kan. Misalkan saya mau beli ini, saya cuma tanya gini, kalau saya membeli barangnya, kalau saya beli kamu, apakah kamu kontribusi uang untuk saya? Enggak. Mungkin udah milik mas. Jadi saya nggak beli. Yang lain ada nggak merek yang lain coba? Merek yang lain mas? Yang kantong hitam. Apa? Atau sesuatu? Iya, itu yang dipegang. Yes. Atau ini nih. Ya, sesuatu yang lain. Ya. Kinesiologi. Ya, kinesiologi. Kinesiologi. Apakah yang ada di tanganku ini kalau aku beli kamu kontribusi uang nggak untuk aku? Maju dia bang. Oh, belakang lagi. Dia belum tentu cocok sama saya. Mungkin cocok sama mas, tapi belum tentu cocok sama saya. Yang tadi yang hitam. Yes. Coba. Oke. Kalau saya beli yang ada di tanganku ini akan kontribusi uang nggak? Kurang lebih. Sosok. Gitu. Itu nggak dibuat-buat ya? Nggak. Setiap orang bisa coba. Dibuat adalah ketika kita nggak netral. Tapi ketika misalkan saya suka, nah, ini saya cek, itu bisa jadi asumsi saya. Karena saya udah suka. Tapi kan this is just natural. Gitu. Bukan suka atau enggak. Nah, ya dari kinesiologi itu lama-lama bisa kayak langsung lebih cepat. Kayak misalnya kalau kita ngomong kinesiologi gitu ya, apakah namamu adalah Tukul misalnya? Langsung mudah sekali kan? Iya kan? Namamu Hendra. Yes. Beda dari itu ya. Betul, sama. Ini juga begini. Cuman kalau tadi kan lebih kepada dipakai dasar untuk ngambil keputusan, kita nggak perlu bingung-bingung konsultasi kemana-mana gitu ya, Ci. Sebenarnya asal dia bisa bedain mana pikiran, mana yang bukan pikiran. Itu saya butuh latihan 3 bulan. Itu butuh latihan. Untuk melepaskan judgment. Cuman kadang yang ngawur soal itu sih gitu ya. Banyak guru-guru spiritual itu yang setelah aku tanya ke dalam, setelah aku ukur pakai meteran ini itu gitu ya. Meterannya kan macam-macam. Ada soul ini, ada level ini segala macam gitu. Itu tuh kita kadang sebagai murid tuh gila ini egonya atau guru sejati yang ada di dalam diri. Setelah aku tanya guru sejati di dalam, ternyata kamu dulu istriku di kehidupan yang lampau. Banyak kan? Nah kalau pakai present kita bisa cek is that true or lies. Dalam hati kita bisa tembak dan kita bisa tahu dia energinya the lies atau the truth. Iya, keren. Iya, itu namanya kita present sama energi di balik kata-kata dia. Iya, balik lagi adalah kita harus latihan present, teman-teman. Menjadi present sama berusaha present itu beda. Beda dong. Kalau berusaha adalah aku tidak mau present tapi aku mengharuskan diriku present. Kalau yang langsung present menjadi present. Itu aja, nikmatin. Flowing langsung. Nikmatin tubuh kita. Iya, saya biasanya menikmatin, saya merasakan ini loh. Ya, nempel ya. Saya nempel. Atau kalau nggak gitu, ngerasain ini semua aja. Atau kalau nggak gitu, nafas. Nafas. Atau misalnya juga bisa masuk ke tubuh esensi kita yang paling dalam ke akarnya gitu. Tapi ini agak susah sih memang. Sentuhan aja, sentuhan. Kita ngerasain sentuhan. Kita ngerasain skin tubuh kita, material yang ada di kulit. That's more present. Gitu. Terus kalau tadi soal
nanti malam kan kelas terakhir. Kita kelasnya 3 hari teman-teman, money awareness itu 3 hari. Jadi 3 hari Zoom bersama Coach Vena, teman-teman hanya bayar 799.000 aja, udah include sama record ya. Gimana keseruan kelas 2 hari yang lalu ya, kalau nanti kan hari ketiga gitu, bisa di-share ke teman-teman. Dan kelas akses itu kayak money awareness itu sebenarnya tidak ada buku baku sebenarnya. Kita melihat energi dari teman-teman, ask the question, clearing, ask the question, clearing, bawa awareness, bawa kesadaran. Dan kemarin ada satu energi yang menarik, Mas. Itu sebenarnya energi yang menarik dan aku seneng banget dapat energi ini. Tahu nggak Mas apa? Apa tuh? Pengabdian. Pengabdian kalau kita salah gunakan, kita mengabdi kepada kemiskinan. Oh, maksudnya? Ini kan energi doang, Mas. Yang kita ngomong kalau di kita tuh kayak just the energy kan, basicnya adalah energi. Jadi kalau misalkan kita mengabdi, kayak kemarin dia bilang, oke, saya mengabdi kepada sesuatu dan segala macam. Saya bilang, oke, kalau kamu pakai energi mengabdi, apakah tanpa sadar kita mengabdi terhadap penderitaan, mengabdi terhadap kesusahan, mengabdi terhadap ketidakberdayaan? Itu mengabdi loh. Kita sadar nggak kalau kita menjadi budak dan mengabdi, patuh tunduk terhadap kemiskinan? Contoh itu yang tadi aku bilang, kita selalu mengeluh, itu kita mengabdi sama energi mengeluh. Ya, kita menjudge, kita mengabdi loh sama energi untuk selalu menjudge, dan kemudian kita wariskan lagi gitu loh. Jadi kita banyak sekali hidup yang kita pikir sadar tapi sebenarnya nggak sadar. Kita kecanduan bahkan terhadap energi itu. Kita patuh tunduk mengabdi pada energi itu, mempertahankan energi itu gitu. Ya itu energi yang semalam. Kelas yang kemarin. Dan buat saya itu dapatin. Makanya semakin aware seseorang, itu dia hanya akan berpikir, berkata sesuatu yang ingin terjadi di dalam hidupnya gitu. Dia memilih, yes. Ya, memilih. Yes. Ya. Dia memilih. Ya. Hanya ketika kita udah belajar, kita tidak lagi kecanduan dalam menjudgment itu, tapi sadar ada sesuatu dan kita bisa memilih realita yang berbeda. Karena ketika kita memilih realita yang yang ringan, kita bukan memerangin. Banyak orang memerangin, banyak orang menggunakan fight, energi, melawan. Ya, kayak misalkan aku yang benar adalah ini, kamu salah ini, dan dia gunakan itu untuk melawan. Melawan itu hanya memperbesar energi melawan. Karena mungkin kita nggak sadar dalam kehidupan kita tuh sering kayak orang tua mungkin ya, dia suka merasa diri dia benar, dia menyalahkan antara suami istri, menyalahkan anak gitu kan, energi untuk menjadi benar dan energi untuk menjadi itu salah. Nah itu yang kita nggak sadar, kita bawa dari lingkup kecil udah ke bawah lingkup dengan partner bisnis, mungkin akan bisa seperti itu dengan pasangan, terus kemudian dibawa lagi kepada lingkungan yang lebih besar, apalagi kalau udah bicara tentang antar kepentingan gitu. Jadi yang dipakai aku cuma lihat ini energi ya, energi untuk merasa benar dan salah gitu. Dan kalau kita menyalahkan dia, kita tahu dia salah dan kita menyalahkan, bukankah memperbesar energi salah gitu. Dan kita jadi budak dari energi salah, jadi besar. Nah biasanya aku suka ganti, aku tidak menyalahkan tapi aku kayak being allowance. Kalau dia tanya aku salah atau enggak, baru aku ask kembali, bertanya kembali, oke, apa yang kamu mau, bagaimana bisa menjadi lebih baik. Kalau kita kembali menyalahkan, energi itu makin besar dan dia nggak keluar, dan saya juga terlibat dalam collective unconsciousness. Collective unconsciousness. Yes. Nah, tapi kan bagaimanapun juga variabel orang menjadi mudah dalam konteks peluang, rezeki, uang itu kan variabelnya banyak. Betul banget. Iya, betul. Bukan hanya kesadaran soal uang aja gitu ya. Karena aku melihat teman-teman tuh yang mudah bangkit dari keterpurukan, itu salah satunya dia memiliki tingkat kepercayaan diri di atas rata-rata ketimbang yang lainnya. Aku melihat dan menyaksikan itu gitu. Sehingga nggak bisa sukses tuh hanya 1-2 faktor tuh nggak bisa. Itu ada keberuntungan, ada kerja keras segala macam gitu. Sepakat ya dengan hal ini ya? Yes, faktornya itu banyak yang kecanduan dalam penderitaan dan dia merasa bahagia ketika dia kuat dalam melewatin penderitaan. Ya, banyak loh orang yang lebih bangga saya nothing to be something daripada everything is. Tapi kembali lagi soal kepercayaan diri tadi, bagaimana menstimulus bagi orang-orang yang memang self image-nya masih rendah, ini supaya kemudian didorong bisa naik gitu, makin cinta sama dirinya, makin pede, mungkin dengan cara-cara mengingat glory from the past-nya atau bagaimana? Itu gimana sih? Begini Mas, banyak orang yang ingin menjadi baik, jadi dia membuktikan sukses, dia kayak punya janji, aku pengen buktikan aku sukses untuk dihargain ya. Ketika dia pengen buktikan sukses, sebenarnya energi dia yang dia pakai apa? Saya belum sukses. Jadi saya pengen buktikan sukses. Ya.
saya belum sukses itu pun kebohongan yang dia tanam ke dalam diri dia implant program itu. Itu berlaku juga mungkin buat afirmasi dong, bisa jadi. It's not afirmasi, aku mau kasih tahu dulu cara kerjanya dulu. Oke. Ya. Jadi ketika dia pengen buktikan dia sukses, sebenarnya dia yakin diri dia belum sukses. Oke. Nah, kalau di kita biasanya kita clearing nih, ini di Cloud Foundation nih kedalamannya. Semua energi pengen membuktikan kamu sukses, dilepasin. Semua energi kamu percaya kamu belum sukses, dilepasin agar pesona kamu yang aslinya muncul. Karena pesona kita itu udah sukses, tapi kita percaya kita belum sukses sehingga kita pengen buktikan kita sukses. Jadi kita kayak pakai dua personality di sini. Dia merasa diri dia belum baik, aslinya dia baik, dia merasa diri dia belum baik, jadi dia perlu melakukan segala sesuatu untuk menjadi baik. Jadi dia percaya, jadi dia menggunakan energi untuk melawan diri dia sendiri. Ya, itu. Jadi there's two energy yang kayak perlu dilepaskan. Ini topeng-topeng sebenarnya pribadi atau image yang ditampilkan, tapi bukan pesonanya dia. Iya gitu. Kalau pesona itu adalah the realnya dia. Kayak misalkan saya perempuan, saya nggak perlu buktikan diri saya perempuan. Karena saya sudah yakin saya perempuan. Kalau saya pengen buktikan diri saya perempuan, Habib mungkin bertanya-tanya, kenapa ya dia selalu pengen buktikan dia jadi perempuan? Karena saya nggak yakin saya perempuan. Jadi saya pengen buktikan sama kamu kalau saya perempuan. Tapi kalau saya perempuan, saya nggak perlu buktikan. Ya. Terus secara lebih spesifik obrolan kepada uang tadi, karena uang juga entitas, gitu ya. Misalnya yang dilakukan sama Civena sehari-hari gitu, kalau ngobrol sama uang, nah itu tuh gimana? Misalnya waktu mau ngelepas atau baru dapat uang. Kalau tadi kan secara kinesiologi, misalnya mau beli sesuatu gitu, kalau obrolan sendiri dengan uangnya gimana? Oke, banyak orang yang terima uang tuh cuman kayak terima transfer, oh iya udah dapat dari sini, terima kasih. Tapi kalau aku receive energinya, bukan tentang jumlah uangnya, tapi receiving the energy of money. Oke, kita perlu kenal dulu energy of money, bukan dari apa kata saya, tapi kamu perlu ngerasain dulu di tubuh kamu. Ya. Dirasain dulu gitu ya. Wow, kita nggak pernah loh kayak gitu. Iya. Ya udah terima aja. Iya kan biasa orang cuma oh thank you, saya gratitude. Ya nggak ngerasain dulu energi. Aku bahkan nggak thank you kan. Masuk kan, masuk ini masuk sana gitu. Udah setelah itu habis. Nanti lagi gini gitu aja, tanpa thank you, tanpa ngerasain energi gitu aja. Jadi walaupun itu masuk dalam bentuk rekening, tapi ngerasain entitas energi dari uang itu sendiri sama hidup aku. Nah setelah ngerasain, nggak usah ngomong bersyukur, itu udah otomatis. Ya, jadi bukan bersyukur yang fake yang dari kata-kata, karena dulu saya ngucap cuma dari kata-kata. Iya. Puji Tuhan. Iya, terima kasih gitu kan. Oke, ketika ngerasain getaran, itu udah otomatis mas. Kayak thank you-nya itu udah muncul sendiri, bukan dari kata-kata. Bahkan nggak pakai kata-kata kalau saya. Energi besar, expand, that's a gratitude. Terus like kayak cuman kayak dilempar bagaimana bisa semuanya lebih baik. Semuanya itu termasuk saya, termasuk energi uang itu sendiri, dan termasuk orang yang memberi. Ya, jadi bagaimana itu semuanya jadi lebih baik. Jadi kayak kita lagi kayak blessing all the people yang kirim kita uang, gitu ya. Terus bagaimana itu bisa menjadi kebaikan buat semuanya. Bagaimana itu bisa jadi lebih baik. Oke, dan kemudian kalau misalkan biasa saya kasih ke diri saya punya rekening khusus buat diri saya yang nggak bisa dipakai untuk apapun. Saya cuman thank you Vena, kamu telah bekerja. Thank you for my body, thank you for everything. Saya memberikan ucapan terima kasih kepada diri saya. Jadi kalau Mas lihat, saya suka transfer ke rekening saya yang satu lagi dengan tulisan I love you, thank you. Manfaatnya apa buat Civena sendiri? Itu mengappreciate my body. Itu nggak diapa-apain sama sekali atau dipakai untuk mem-VVIP-kan diri? Nggak dipakai. Nggak dipakai? Yes, untuk membangun relasi saya dengan uang. Ya, jadi saya punya rekening khusus yang dimana saya membangun relasi saya dengan uang. Jadi saya thank you for my body, saya thank you for my skill, for everything yang ada dalam diri saya yang udah Tuhan kasih buat saya. Ya, jadi saya membangun relasi. This is about thank you for my body, for everything. Jadi nggak saya pakai gitu loh. Banyak orang kan, oke, 10% atau something adalah aku pergi gym gitu kan, atau pergi traveling atau apa. I just appreciate my body. Itu untuk membina kedekatan saya dengan uang, getaran body saya dengan getaran uang itu sendiri gitu. Nah baru deh, jadi yang pertama adalah appreciate myself, karena tubuh saya yang kerja, saya punya knowledge, saya punya skill, saya appreciate untuk semuanya, dan terima kasih untuk semua yang datang. Terus kemudian sebelum saya misalkan transfer ini untuk bayar kayak tagihan atau apa segala macam, saya cuma bilang oke, so thank you. Misalkan saya mau bayar untuk listrik gitu kan ya, saya cuma bilang terima kasih ketika saya memberikan energi ini atau uang ini, seberapa banyak orang uang ini berkontribusi untuk lebih banyak orang lagi.
Karena kan ada orang yang di PLN yang kerja, mereka punya keluarga, mereka punya apa, dan saya mendapat kemudahan dari fasilitas yang ketika saya tukarkan dengan uang. Gitu. Jadi setiap uang yang saya gunakan itu memfasilitasin kemudahan dalam hidup saya, dan saya thank you for everything. Oke, itu bentuk-bentuk yang saya nggak bilang, saya keluarin kamu, money back. No, I appreciate karena saya tukar dengan kemudahan. Sebenarnya uang kan alat untuk kemudahan kita kan. Ya, kita mudah naik kendaraan, kita tukar dengan uang gitu kan, jasanya, bensinnya dan segala macam. Jadi everything is not about tentang uang aja. Kita lupa mengapresiasi semua kemudahan yang kita dapat dengan uang. Keren. Yes. Ini sebuah perspektif baru mungkin yang bisa dipraktikkan ya teman-teman, dan mungkin teman-teman akan penasaran juga caranya kalau misalnya pengen jumpa dengan Coach Vena secara langsung offline. Nanti hubungi CS Ngadiroso ya, nanti akan dipandu misalnya mau di terapi bars dan lain-lain gitu ya. Oke, nah aku pengen masuk ke sesi yang terakhir. Ini agak seru lagi ya. Tadi ngobrol dengan uang, terus secara detail memberikan apresiasi ke tubuh karena sudah bekerja, termasuk orang-orang yang menunjang fasilitas kita bisa lancar dalam urusan pekerjaan tuh detail banget disentuh gitu ya, diperhatikan gitu. Nah, beda sama aku gitu ya. Tapi makanya sekarang belajar kan ketemu sama beliau langsung, dan teman-teman mungkin juga dapat aha gitu kan. Nah, tentang ini ternyata di Access Consciousness tuh ternyata juga kalau nggak salah tuh ada pertukaran energi saat hubungan seks. Aku pengen bicara tentang hal ini gitu. Apa itu ada kaitannya juga dengan kemudahan-kemudahan hidup yang kita jalani, atau bisa menjadi hambatan, dan apa yang perlu kita perhatikan secara lebih mendalam? So seks di dalam realita ini boleh nggak sih kalau di ini kata-kata bahasa itu ya? Sikat aja. Seks dalam realita ini orang pikir copulation. Sebenarnya seks itu adalah energy creation. Creation ya? Yes, energy creation gitu ya. Jadi energy create sebenarnya kurang lebih gitu. Energy enjoy the body gitu kan, enjoy our body, enjoy ketika kita makan makanan yang bikin orgasm. Jadi bahasanya memang cukup unik ya kalau di Access, is not like umum gitu. Jadi kita bisa seks dengan everything. Yang kalau kamu dengar everything maksudnya adalah you enjoy the food, you doing sex with the food. Bertukar energi kan? Ya tadi I receiving money, I'm sex with money. Bertukar energi dengan money. Kita bisa seks dengan segala sesuatu. Pertukaran energi yang tadi aku bilang. Cuman kalau di Access memang bahasanya cukup unik gitu, makanya banyak orang yang salah paham dan nggak ngerti. Dia pikir ngajarin seks bebas. Ya makanya gue bilang mereka yang bicara tentang itu adalah mereka yang merasa mengerti. Tapi kalau aku ya karena aku belajar dan aku tahu gitu. Ketika kita duduk di pantai, and then ketika angin semilir dan kaki kamu di pasir, you enjoy the sex with pasir. You enjoy the sex with the wind. That's all the creation, Tuhan creation. Dan kita menikmatin. Banyak dari kita tidak menikmatin energi itu. Itu pertukaran energi semua, Mas. Kita membelai tubuh kita. We love our body, gitu. Kita receiving money. Yang tadi aku bilang aku keluarkan uang dengan PLN. Masa aku seks dengan PLN? Yes. Kalau di dalam kata seks dengan pertukaran energi itu, aku receiving kemudahannya. Aku thank you. Aku receiving kemudahannya. Aku enjoy the plan gitu. Aku makan yang membuat tubuhku kayak enak banget. I'm doing sex with the food. Nah, gimana kalau diarahkan ke yang seks dengan pasangan? Kalau apakah kan ada beberapa orang yang ngajarin juga pada saat kemudian orgasme itu justru kemudian momentum yang paling pas terbukanya reticular activating system untuk memasukkan program di bawah sadar. Ketawa sendiri gimana? Kalau buat aku when you enjoy with everything, that's your expand. Sebenarnya ketika kita menikmati, energi kita expand. Dan ketika energi kita expand, kita bisa minta bagaimana aku bisa lebih baik dari ini. Cuman itu sebenarnya, Mas. Nggak perlu yang melakukan seperti itu. Misalkan ya, aku makan nih, terus dibikin yang enak banget gitu makanannya gitu. Terus gimana bisa lebih baik? You lagi minta lebih baik lagi. Jadi hidup kamu penuh dengan yang asik gitu lah sebenarnya. Sesimpel itu. Jadi kita tinggal pilih aja gitu ya. Kita tinggal kayak lebih asik. Misalkan saya waktu itu di Aussie minta Grab, terus datangnya tuh kayak Tesla gitu. Terus mobilnya kan keren waktu itu yang baru keluaran baru, terus begitu like semuanya kayak komputer, terus kacanya sampai ke atas gitu, nggak ada batas dan semua. Terus aku bilang, tubuhku kan asik tuh, Mas. Ketika lagi duduk asik, itu lagi aku orgasme loh dengan si mobil itu. Aku lagi seks dengan that mobil. Ada juga bilang, gimana lebih baik lagi daripada ini. Akhirnya aku sering mendapatkan pengalaman yang atau pertukaran energi yang makin asik karena aku minta dari energi itu.
Ya, jadi nggak perlu kontraks, karena ketika lagi orgasme dengan pasangan itu sebenarnya orgasme yang kontraks, bukan orgasme yang expans. Karena kamu perlu kontrak untuk expans. Kalau ini dengan food, dengan tanaman, dengan hewan, energi kamu expans. Tinggal Sesimpel minta itu. aja ya, tinggal minta aja. Ketika tinggal kamu pilih. lagi menikmatin itu, langsung minta gimana lebih baik lagi, gimana aku punya experience yang lebih lagi, seperti itu tuh bisa batin nggak harus lisan. Batin dong, ya, masa kita ngomong. Iya. Tapi kadang-kadang kita ekspresi, aku suka ngomong gitu. Ya, dan kalau di pelajaran di akses tentang seks, kita nggak langsung like go to the bed with anyone, karena bisa jadi if you are sexual healer, kamu menukar energi uang untuk itu. Jadi kamu nggak akan punya uang untuk dia. Gitu, untuk sekitar selama 3 bulan. Cuma satu kejadian, kamu menukar untuk tidak punya uang. Kamu mengambil penderitaan dia, kamu menderita dan nggak punya uang, dan kamu malah membuat, jadi kayak menukar energi sehingga dia bisa menciptakan uang. Gitu. Tapi bisa nggak sih diambil sebuah conclusion bahwa ya makanya wajar dong orang yang hidupnya tuh selalu dipenuhi dengan rasa syukur itu dia bisa naik terus gitu, bisa makin bahagia gitu. Kalau dia selalu memiliki pilihan. Ya. Tetap kembali lagi soal pilihan tadi. Pilihan, karena setiap saat kita hidup kita selalu memilih. Kita milih, kita bertanya. Makanya waktu lagi ada orang bilang, saya seks bebas banget, sama makanan aja I do sex, sama money I do sex, sama my job I do sex. I enjoy my, ya kayak misalkan saya menikmatin kalau saya ketika fasilitasin, I do sex with the people. Ya itu sesimpel itu sebenarnya. So. Yeah. Tapi yang paling benar itu seks bebas atau seks tidak bebas? Ini tergantung nih Mas. Aku seks bebas dengan everything, bukan copulation. Tanda kutip nih. Maksudnya bukan copulation terhadap pria dan wanita doang. Jadi bukan sekecil itu, kita hidup tuh nggak sekecil itu. Ini dari money sampai ke seks. Iya. Oke ya, teman-teman. Jadi kelas Money Awareness 3 hari berturut-turut ya. Batch 1 udah jalan. Nanti batch selanjutnya di bulan Juli mungkin kita akan info ke teman-teman. Silakan hubungi kontak person yang sudah disematkan, hubungi admin Ngaji Roso. Ya pengen ketemu offline secara langsung, nanti juga silahkan bisa komunikasi, akan kita fasilitasi. Terima kasih banyak Coach Vena atas waktunya. Seru sekali perspektifnya hari ini dari money menuju seks. Kayaknya seks Mas lebih bergairah gitu kayaknya. Thank you semuanya.